kembali lagi bersama Garuda Space Flash Update. Hari ini ada kabar terbaru dari Sandy Walsh yang tiba di Indonesia. Scott Sintayong diremehkan pelatih Vietnam, sementara legenda timnas kagumi penyerang muda Scott Garuda. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kita awali kabar hari ini dari prediksi ranking FIFA Timnas Indonesia usai lawan Brunei Darussalam. Sementara itu media Malaysia bongkar alasan pelatih Vietnam tidak ingin lawan Timnas Indonesia. Berdasarkan perolehan poin yang kemungkinan diraih Garuda usai melawan Brunei, pasukan Sintayong berpeluang naik 4 peringkat dari posisi 147 ke 143 dunia. Sebab kemenangan atas Brunei di dua laga nanti akan membuat Timnas Indonesia meraih total 17,32 poin. Dengan tambahan 17,32 poin itu, Scott Garuda pun akan mengoleksi 1070,19 poin. Jumlah tersebut sudah cukup untuk tim asuhan Sintayong itu melewati 4 negara, yakni Aztecs and Nevis, Suriname, Eswatini, dan Lithuania. Namun dengan syarat keempat negara itu pun tidak meraih hasil maksimal pada pertandingan bulan ini. Media Malaysia Makan Bola membeberkan penyebab pelatih timnas Vietnam Philippe Trousseur tak memilih timnas Indonesia untuk jadi lawan timnya di FIFA Matchday Oktober 2023. Makan Bola menilai bahwa Vietnam membutuhkan lawan yang kuat. Kendati laga kontra timnas Indonesia ataupun Thailand bakal mengundang atensi penggemar. Selain itu, Trousseur juga ingin tim besutannya mendapatkan perlawanan berarti dari tim yang memiliki kekuatan. Dirinya mengungkapkan memiliki misi untuk memberikan jam terbang kepada pemain-pemain yang baru dipanggil ke timnas senior Vietnam. Untuk itu, skuad The Golden Star Warriors bakal menghadapi China, Uzbekistan, dan Korea Selatan di FIFA Matchday bulan ini. Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam mendapat sorotan usai memposting kabar pemanggilan dirinya ke Timnas Indonesia Senior melalui akun Instagram pribadi miliknya. Postingannya tersebut pun langsung diserbu oleh netizen tanah air. Bahkan banyak dari netizen tersebut memilih untuk mengkritik Asnawi Mangkualam. Tak sedikit warganet yang menyebut bahwa Asnawi harus tampil lebih disiplin tanpa bermain keras. Hal itu berkaca pada beberapa pertandingannya kala membela Jeonnam Dragon. Apa yang disampaikan oleh netizen sangat bisa dimengerti. Walaupun itu bernada kritikan, tetapi aslinya ini juga bisa dikatakan sebagai bentuk kepedulian yang ditujukan untuk Asnawi Mangkualam. Hal ini dikarenakan sebelumnya mantan pemain PASA Makassar tersebut mendapatkan kartu merah di kasta kedua Liga Korea. Kita masuk ke kabar skuad timnas senior. Ada pelatih Bali United Teko yang merekomendasikan satu pemain ke Sintayong. Hingga detik-detik kedatangan Sandy Walsh di TC Scott Garuda. Juru taktik Bali United mengisyaratkan bahwa Irfan Jaya layak mendapatkan kesempatan dipanggil oleh pelatih Sintayong ke timnas Indonesia lagi. Irfan Jaya terakhir kali memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2023 yang berlangsung pada Juni 2022. Diketahui mantan penggawa PASA Makassar tersebut ditepikan Sintayong lantaran sempat mengalami cedera. Kala itu Irfan Jaya menderita cedera retak tulang fibula dan harus absen panjang membela Bali United. Kini Teko mengakui bahwa Irfan Jaya telah sembuh total dan mulai menunjukkan performa terbaiknya sehingga layak dicoba Sintayong untuk kembali ke skuad Garuda. Bek keturunan Sandy Walsh dipastikan segera bergabung ke pemusatan latihan Timnas Indonesia. Melalui Instagram pribadinya, pemain berdarah Surabaya tersebut telah mengabarkan terbang ke Indonesia sejak Minggu kemarin, yang artinya Sandy Walsh telah tiba di Indonesia saat ini. Kans penampilan Sandy Walsh cukup terbuka, mengingat Jordi Amat harus absen karena cedera. Maka Sandy Walsh dapat menjadi opsi trio back Timnas Indonesia. Terlebih peran itu juga yang diemban Sandy Walsh saat menghadapi Turkmenistan di FIFA Matchday September lalu. Belakangan PSSI sedang gencar mencari pemain keturunan Indonesia yang berada di luar negeri untuk membela Timnas Indonesia. Hasilnya ada sejumlah pemain naturalisasi yang kini memperkuat skuad Garuda. Terbaru pemain berdarah Jawa yakni Neraiso Kasan Wiryo berpotensi masuk ke radar naturalisasi PSSI untuk Timnas Indonesia. Diketahui Neraiso Kasan Wiryo merupakan pemain kelahiran Amsterdam, Belanda yang punya darah Suriname dan bernama sangat Jawa.
Saat ini, Nereysa Kasanwiryo bermain di Liga Austria bersama Rapid Vienna dengan status pinjaman dari Feyenoord. Saat di Feyenoord, Nereysa Kasanwiryo mengenakan nomor 28 dan mencatat 7 penampilan. Di klub lamanya, Groningen LC, ia sempat menjadi andalan dengan 52 caps dan mencetak 3 gol serta 1 assist. Beralih ke kabar timnas U17, ada penggawa Garuda Asia yang termotivasi berkarir di luar negeri usai menonton aksi Borussia Dortmund. Sementara satu pemain diaspora yang dicoret Bima Sakti trial bersama klub Spanyol. Bek timnas Indonesia U17 Tonci Suter Israel Ramande bermimpi untuk berkarir di Eropa setelah mengunjungi kandang dan training ground Borussia Dortmund di Jerman. Diketahui skuad timnas Indonesia U17 mendapatkan kesempatan menyaksikan langsung lanjutan pertandingan Bundesliga atau Liga Jerman yang mempertemukan Borussia Dortmund dengan Union Berlin di Signal Iduna Park. Sebelum menuju stadion, timnas Indonesia U17 berkunjung ke training ground Borussia Dortmund di NLZ Bekel. Di sana mereka dapat melihat fasilitas-fasilitas yang tersedia, mulai dari lapangan latihan sampai alat-alat yang biasa dipakai oleh para pemain Dortmund. Pemain diaspora Stefan Gabriel Horito jalani trial bersama klub Spanyol RC Celta de Vigo U18 usai dicoret Bima Sakti dari timnas Indonesia U17. Agensi Riera Sport mengunggah cuplikan video saat Stefan Gabriel Horito menjalani trial di klub RC Celta de Vigo U18 mulai dari latihan fisik hingga pertandingan internal tim. Stefan Horito mengaku bangga bisa menjalani trial bersama RC Celta. Ia berharap bisa sesuai dengan harapan pelatih dan bisa membela tim di kompetisi yang akan datang. Menurut orang tuanya, Stefan Horito bisa menguasai 3 bahasa, mulai dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, serta Spanyol. Ia juga memiliki garis keturunan dari Jepang. Maka dari itu, kehadiran Stefan tentu bisa memotivasi pemain timnas Indonesia U17 untuk menguasai kemampuan tambahan di luar lapangan hijau. Hanya saja penampilan Stefan Horito nampaknya belum sesuai dengan harapan pelatih timnas Indonesia U17 Bima Sakti hingga ia mencoret pemain diaspora itu. Di kabar penutup pada legenda timnas Indonesia, Roci Putirai yang mengagumi penyerang muda skuad Garuda hingga pelatih Bayangkara LC yang membongkar alasan Dendi Sulistiawan tetap layak membela timnas Indonesia. Legenda timnas Indonesia Roci Putirai menilai banyaknya pemain asing di Liga 1 musim ini secara tidak langsung membuat kesempatan striker lokal untuk meraih jam terbang menjadi minim. Meski begitu, Roci mengaku bahwa Ramadan Sananta saat ini menjadi penyerang potensial di skuad Garuda. Bahkan pemain jebolan Liga Hongkong tersebut tak ragu menyebut bahwa Sananta mirip dengan karakternya ketika bermain. Roci Putirai menyebut salah satu penampilan terbaik Ramadan Sananta adalah saat membela timnas di SEA Games 2023. Ia mencetak 2 gol di babak final versus Thailand hingga keluar sebagai juara. Pemain Bali United Kadek Arel mengomentari ketatnya persaingan di lini belakang timnas Indonesia. Ketatnya persaingan di lini belakang timnas Indonesia U23 membuat dirinya tersisih. Alhasil dia pun absen pada ajang kualifikasi Piala Asia U23 2024. Kadek juga mengalami nasib berbeda dengan rekan-rekannya di timnas Indonesia U23 seperti Zaki Ashraf, Ogi Caraka, dan Arkan Fikri yang dipanggil membela tim senior di kualifikasi Piala Dunia 2026. Berbeda dengan 3 rekannya itu, Kadek belum mampu menembus daftar pemain timnas Indonesia senior. Menanggapi hal tersebut, Kadek masih berharap dirinya bisa tampil reguler di tim Merah Putih hingga menembus timnas Indonesia senior. Enggan iri hati, Kadek justru menjadikan pemanggilan rekan-rekannya ke timnas Indonesia sebagai motivasi. Pelatih Bayangkara LC Emral Abus angkat bicara perihal keraguan supporter terhadap Dendi Sulistiawan di skuad Garuda. Pelatih berusia 64 tahun mengungkapkan, Dendi mempunyai kelebihan tersendiri yang mungkin dilirik Sintayong. Emral mengklaim Dendi pantas menjadi pemain timnas Indonesia lantaran memiliki kecepatan, skill individu hingga kerap berkontribusi assist meski berperan sebagai striker. Dendi sendiri memang selalu mendapatkan panggilan untuk membela skuad Garuda. Pemain kelahiran Lamongan, Jawa Timur itu sebelumnya juga dipercaya untuk membela timnas Indonesia saat bermain di jeda internasional.
Dalam 5 laga pada jeda internasional, Dendi mampu mencatatkan 2 gol dan 1 assist. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.